Efek Sintayong, hubungan bilateral Indonesia-Korea Selatan makin kuat. Kehadiran Sintayong yang mampu memajukan sepak bola Indonesia menimbulkan beberapa keuntungan tersendiri bagi Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Pria yang akrab disapa Iwan Bule tersebut meyakini Sintayong bisa saja mendorong negara asalnya untuk berbagi strategi demi memajukan Indonesia tidak hanya sekedar sepak bola. Hal itu sudah terlihat ketika Sintayong mendapat undangan khusus dari Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol untuk makan malam bersama Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya pada Juli lalu. Selain para tokoh penting dan pejabat tinggi negara, jamuan makan malam itu juga dihadiri oleh para pengusaha dari kedua negara. Sintayong disebut menjadi pihak yang menghubungkan kedua negara dalam pertemuan itu. Iwan Bule meyakini pemerintah Indonesia bisa memanfaatkan Sintayong untuk meminta Korsel melatih Indonesia dalam mengomersialisasi budaya. Namun tentunya dengan catatan tanpa melanggar norma. Selain itu, industri makanan asli dari Indonesia juga bisa memanfaatkan momentum tersebut. Contohnya, kata Iryawan adalah meminta Sintayong meluangkan waktunya untuk beberapa menit mencicipi dan berkomentar terkait produk tersebut. Sejauh ini menurutnya Sintayong adalah pelatih timnas yang kerap membintangi banyak iklan. Menurut Iryawan, upaya-upaya tersebut sangat memungkinkan untuk dilakukan. Karena Sintayong adalah pelatih sepak bola yang sangat dihormati di Korea Selatan karena prestasinya. Sehingga hal itu sangat bermanfaat bagi keuntungan ekonomi tanah air. Faktor timnas Indonesia bisa kembali permalukan Curaçao. Pertama, kepercayaan diri meningkat. Kemenangan dramatis 3-2 di pertandingan leg pertama membuat Witan Sulaiman dan kawan-kawan semakin percaya diri untuk menatap laga di leg kedua. Banyak yang memprediksi kalau timnas Indonesia bakal kalah melawan negara yang memiliki peringkat 84 FIFA tersebut. Curaçao juga diisi oleh beberapa pemain yang berkompetisi di klub Eropa. Akan tetapi, pasukan Sintayong mampu menjawab keresahan para fans. Meski menghadapi lawan yang berbadan tinggi besar, mereka tidak menyerah dan sukses memenangkan laga dengan menjebol 3 kali gawang Curaçao. Kedua, taktik mematikan Sintayong. Saat mengalahkan Curaçao, Sintayong memakai formasi 3-4-2-1. Taktik ini juga sempat dia pakai saat skuad Garuda berlaga di kualifikasi Piala Asia 2022 lalu. Dengan taktik tersebut, Eki Maulana Fikri dan kawan-kawan sangat leluasa untuk memainkan umpan-umpan pendek yang kerap menyulitkan pemain Curaçao yang berpostur tinggi besar. Timnas Indonesia juga memiliki pertahanan cukup rapat, terutama pada babak kedua. Ketika kehilangan bola, mereka punya 5 pemain di lini belakang. 2 wingback, Pratama Arhan dan Yaakob Sayuri, sangat rajin membantu pertahanan. Sementara itu Elkan Bagot sangat dominan dalam duel-duel udara karena memiliki postur menjulang tinggi. Ketiga, keseimbangan setiap lini. Ada hal unik di balik kemenangan timnas Indonesia atas Curaçao di leg pertama FIFA Matchday. Seluruh gol skuad Garuda Senior dicetak oleh 3 pemain di posisi berbeda. Gol pertama dicetak oleh Mark Klok yang berposisi sebagai gelandang. Kemudian gol kedua dicetak oleh bek tangguh Fahrudin Arianto dan yang terakhir striker Dimas Derajat. Hal ini menjadi bukti bahwa setiap lini timnas Indonesia memiliki keseimbangan. Mereka punya kemampuan untuk mencetak gol dalam situasi apapun. Lahirnya penyerang murni timnas Indonesia. Striker murni sempat menjadi masalah utama Sintayong kala menangani timnas Indonesia. Minimnya talenta di posisi tersebut membuat Sintayong lebih sering memasang penyerang lubang seperti Eki Maulana Fikri atau penyerang sayap seperti Witan Sulaiman.
Penyebabnya ialah tim-tim di Liga 1 lebih banyak menggunakan penyerang asing daripada penyerang lokal. Akibatnya, regenerasi penyerang murni tidak berjalan. Penyerang murni berkewarganegaraan Indonesia kurang mendapat jam bermain sehingga penampilannya juga tak maksimal. Namun berkat beberapa kritikan yang dilontarkan Sintayong, Dimas Derajat menjadi sosok pembeda bagi penyerang lokal asli Indonesia yang tampil memukau bersama klub dan kini menjadi andalan Sintayong di skuad Garuda. Kemenangan atas Curaçao di laga pertama menjadi bukti bahwa Dimas Derajat adalah penyerang yang dicari Sintayong selama ini. Pada laga tersebut, penampilan Dimas Derajat sukses mencuri perhatian para pecinta sepak bola. Sebab pemain muda yang satu ini bermain militan dan juga fokus. Pergerakannya efektif, baik ketika memegang bola ataupun tanpa bola. Dimas juga kerap melebar membuka ruang sehingga pemain lain mendapatkan ruang untuk menciptakan peluang. Sebagai penyerang, Dimas memeragakan striker murni di era sepak bola modern. Dia tidak seperti penyerang konvensional yang menunggu bola di kotak lalu mengeksekusinya menjadi gol. Di balik semua itu, skillnya cukup mumpuni. Terbukti dia mencetak 1 gol dengan taktik yang sulit. Umpan Pratama Arhan berhasil dikonversi menjadi gol dengan kaki belakangnya sambil berlari. Bahkan penyerang Persikabo tersebut juga menjadi aktor di balik gol pertama timnas Indonesia yang dicetak oleh Mark Klok. Sebagai penyerang, dia cukup komplit dan matang, namun mengusik skema bermain lawan, membuka ruang dan mencetak gol dengan skill tinggi. Namun dengan usia yang relatif muda, Sintayong masih bisa mengembangkan kemampuan Dimas ke level yang lebih tinggi. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got cold that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died.